Hello students, welcome back in maths lesson. Today we are going to study about triangle. I hope from this video you can understand and you can know what is triangle. Okay, triangle or segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Perhatikan gambar di samping. Jadi ini adalah salah satu gambar dari segitiga di mana sudut yang pertama adalah sudut A, kemudian sudut B, dan sudut C. Kemudian kita misalkan sisi A itu adalah sisi BC. Jadi sisi A tepat terletak di depan sudut A. Kemudian kita misalkan sisi B adalah si AC. Sisi B ini terletak di depan sudut B. Dan yang terakhir adalah sisi C. Sisi C yaitu adalah AB, kita misalkan namanya C. Sisi C letaknya tepat di depan sudut C. Oke, jadi ini adalah pengertian dari segitiga, di mana terdapat 3 sisi dan 3 titik sudut. Kemudian ada beberapa jenis segitiga. Ditinjau dari sudutnya, segitiga memiliki 3 jenis. Yang pertama segitiga lancip, kemudian segitiga tumpul, dan yang terakhir segitiga siku-siku. Nah, dikatakan segitiga lancip ketika ketiga sudutnya besarnya itu lebih kecil dari 90 derajat atau berkisar antara 0 sampai kurang dari 90 derajat. Nah, dikatakan segitiga tumpul di mana salah satu sudutnya besarnya adalah sudut tumpul, yaitu lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil dari 180. Kemudian, segitiga siku-siku dikatakan segitiga siku-siku ketika salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Nah, bagaimana jenis segitiga ditinjau dari sisinya? Ditinjau dari sisinya, segitiga memiliki 3 jenis, yaitu sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Sama sisi atau segitiga sama sisi adalah segitiga yang setiap sisinya atau ketiga sisinya sama panjang. Oke. Kemudian segitiga sama kaki adalah segitiga yang kakinya atau sisi kakinya adalah sama panjang. Jadi yang sisi kakinya saja yang sama panjang. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah segitiga sembarang. Dikatakan segitiga sembarang karena setiap sisinya atau ketiga sisinya memiliki ukuran panjang yang berbeda. Oke, jadi inilah jenis-jenis segitiga yang dapat kalian lihat pada tabel berikut. Nah, kemudian bagaimana dengan keliling segitiga? Oke, segitiga tadi memiliki 3 buah sisi. Sesuai dengan konsep keliling adalah penjumlahan tiap-tiap sisinya. Dengan begitu, kalau kita misalkan nama sisinya adalah ABC, maka keliling segitiga itu akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Bagaimana dengan luasnya? Luasnya itu sama dengan alasnya dikali dengan tingginya dibagi 2. Ingat ya, alasnya dikali dengan tingginya dibagi 2. Oke. Adakah rumus lain untuk mencari luas pada segitiga? Jawabannya ada. Misalkan alas dan tinggi pada segitiga itu tidak diketahui. Kita bisa mencari luas segitiga dengan menggunakan rumus berikut, yaitu S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C kemudian diakarkan. Nah, S itu apa? S itu bukan sisi ya, S itu adalah setengah dari keliling. Ingat,
atau setengah dari A tambah B tambah C. Nah, A tambah B tambah C ini kan tadi kita sebut keliling, berarti setengahnya dari keliling itulah adalah S. Jadi kalau misalkan segitiga ini saya buat AB-nya misalnya 3, BC-nya 4, AC-nya misalnya 5. Jadi kelilingnya kan kita dapat 3 tambah 4 tambah 5, berarti 12. Nah, 12 per 2 itulah nilai si S, berarti S-nya adalah 6. Jadi kalau misalnya kita mau mencari luasnya, tinggal masukin saja, berarti 6, 6 dikurang A-nya tadi berapa? 4, kemudian 6 dikurang B-nya tadi berapa? 5, kemudian 6 dikurang 3. Begitulah dia. Jadi, kalian tidak hanya mengetahui luas yang ini saja yang biasa kalian kenal, ada lagi untuk mencari luas segitiga dengan menggunakan rumus ini. Oke, kemudian sifat-sifat segitiga. Ada beberapa sifat-sifat pada segitiga. Yang pertama, pada segitiga ABC selalu berlaku jumlah sudutnya sama dengan 180. Jadi untuk segitiga, ketiga sudutnya ini ketika dijumlahkan, maka dia harus sama dengan 180. Artinya, A dijumlah B dijumlah C, sudutnya itu harus sebesar 180 derajat. Kemudian jumlah panjang dua sisi selalu lebih besar dari panjang sisi ketiganya. Misalnya, sisi A dijumlahkan sisi B, pastilah penjumlahannya ini akan lebih besar dari panjangnya sisi C. Kemudian, si A ditambah si C lebih besar juga dari si B. Sisi A ditambah dengan sisi C, dia akan lebih panjang dari sisi B. Begitu juga sisi B dijumlahkan dengan sisi C, dia akan lebih besar dari sisi A. Selanjutnya, sudut dan panjang sisi segitiga berbanding lurus. Artinya, sudut terbesar menghadap sisi terpanjang. Jadi sudut yang paling besar, dia akan menghadap sisi yang paling panjang. Dan sudut terkecil menghadap sisi terpendek. Contohnya begini, misalkanlah si B ini adalah sudut yang paling besar. Pastilah sisi yang paling panjangnya itu adalah sisi B atau si AC, begitu. Atau misalnya si C ini adalah sudut yang paling kecil. Pastilah sisi C ini atau si AB ini adalah sisi yang paling pendek. Nah, untuk yang terakhir adalah besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Oke. Jadi ada beberapa istilah-istilah atau garis-garis pada segitiga. Yang ini kalian harus memahaminya dan harus mengingatnya. Untuk yang pertama, perhatikan segitiga berikut. Segitiga berikut memiliki garis tinggi. Yang mana dikatakan garis tinggi? Garis tingginya itu adalah AD. Kenapa AD dikatakan garis tinggi? Karena garis tinggi adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik sudut ke sisi di hadapannya secara tegak lurus, sehingga membentuk sudut siku-siku. Nah, perhatikan. Tadi garis tinggi itu garis lurus yang ditarik dari satu titik sudut, misalnya dari titik sudut A, kita tarik ke sisi di hadapannya dan dia membentuk sudut siku-siku, maka garisnya ini disebut garis tinggi. Kemudian, garis berat. CD ini dikatakan garis berat. Kenapa dia dikatakan garis berat? Karena garis berat adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik sudut ke sisi di hadapannya dan membagi sisi tersebut menjadi dua bagian sama panjang. Nah, misalkanlah si C ini kita tariklah garis lurus yang menghubungkan titik sudut ke sisi di hadapannya. Jadi, ketika dia menghubungkan sisi yang di hadapannya dan sisinya ini dibagi dua sama panjang, lihat nih, bagi dua sama panjang, maka garisnya ini disebut garis berat. Oke, kemudian yang ketiga adalah CF. CF disebut garis bagi. Kenapa dia disebut garis bagi? Karena garis bagi adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik sudut segitiga ke sisi di hadapannya dan membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Jadi, perhatikan segitiga berikut, ditarik sebuah garis dari titik sudut C ke sisi di hadapannya, dan
Garis tersebut membagi dua sudut sama besar, yaitu perhatikan sudutnya ini, si C ini dibagi menjadi dua yang sama besar. Kemudian garis sumbu. Perhatikan gambarnya, DE dikatakan garis sumbu. Apa itu garis sumbu? Garis sumbu adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik pada segitiga dengan sisi di hadapannya. Jadi misalnya kita ambil titik sembarang di sini, terus kita tarik sebuah garis dan menghubungkan dengan sisi yang di hadapannya dan membagi sisi tersebut menjadi dua bagian sama panjang secara tegak lurus. Jadi dia membagi dua bagian yang sama panjang secara tegak lurus. Apa bedanya garis sumbu dengan garis berat? Coba kalian perhatikan. Nah, ketika garis sumbu, kita bisa mengambil sembarang titik di mana saja. Kemudian kita menghubungkan ke sisi di hadapannya. Tapi kalau untuk garis berat, kita mengambil garis dari sebuah titik sudut. Itulah dia bedanya. Jadi cara gampangnya begini. Dikatakan garis tinggi ketika dia sisi yang di hadapannya nanti membentuk sudut siku-siku. Kalau garis berat, dia nanti tarik dari sebuah titik sudut dan membagi sisi di hadapannya menjadi dua yang sama panjang. Kemudian untuk garis bagi, ditarik sebuah garis dari sebuah titik sudut dan membagi sudut tersebut menjadi sama besar. Ingat, sudutnya yang ini yang dibagi menjadi sama besar. Dan garis sumbu diambil sembarang titik di mana saja, ditarik garis lurus ke sisi di hadapannya dan sisinya dibagi menjadi dua. Oke, untuk selanjutnya kita lihat contohnya. Hitunglah luas dari segitiga sama sisi jika panjang sisinya adalah 8 cm. Nah, inilah gambar segitiganya. Kalau kita gambarkan, segitiganya segitiga sama sisi, yang ditanya luasnya. Ingat, luas segitiga itu kan alas kali tinggi per 2. Alasnya sudah diketahui, karena dia segitiga sama sisi kan setiap sisinya adalah sama, berarti ini juga 8, ya kan? Kemudian kita membutuhkan tinggi, tapi tingginya tidak diketahui. Bagaimana kita mencari tingginya? Ya, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Bagaimana caranya? Kita kan mau mencari tingginya. Tingginya ini adalah garis tegak. Berarti sisi miring dikurangkan dengan sisi alas dikuadratkan. Makanya 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 64 dikurang 16 adalah 48. Kemudian akar dari 48 adalah 4 akar 3. Jadi luasnya setengah alas kali tinggi. Maka setengah kali 8 kali tingginya tadi 4 akar 3. Nah, setengah dengan 8, setengah dikali 8, 4. 4 kali 4 adalah 16. Maka hasilnya 16 akar 3 cm kuadrat. Untuk contoh selanjutnya, hitunglah luas dan keliling segitiga pada gambar di samping. Jadi diketahui alasnya adalah 10, sisinya yang sebelah sini 4, sisi yang sebelah kanan adalah 6, kemudian tingginya adalah 2. Sesuai dengan rumusnya, luas dari segitiga adalah setengah alas kali tinggi, maka setengah dikali dengan alasnya tadi 10 dikali dengan tingginya adalah 2. Ingat, tingginya itu garis yang tegak lurus, bukan yang 4 atau 6. Maka kalau kita kalikan, hasilnya ini adalah 10 cm kuadrat. Kemudian untuk kelilingnya, keliling adalah penjumlahan sisi-sisi terluarnya, makanya 4 tambah 10 tambah 6, maka hasilnya adalah 20 cm. Contoh yang ketiga, apabila telah diketahui pada sebuah segitiga mempunyai luas 60 cm kuadrat. Nah, yang diketahui adalah luasnya. Dengan tingginya 10 cm, maka hitunglah panjang alas segitiga tersebut. Oke, karena yang diketahui luasnya, kita memakai rumus dari luas. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Masukin luasnya 60, kemudian setengah dikali dengan alasnya yang ditanya dikali dengan 10. Nah, 60 sama dengan setengah dengan 10 kalikan berarti adalah 5. Berarti A dikali 5 sisanya. Maka untuk mencari A-nya adalah 60 dibagi dengan 5. Maka alasnya adalah 12 cm. Nah,
Contoh selanjutnya adalah bagaimana kalau yang diketahui tetap alasnya kemudian ditanya tingginya. Nah, perhatikan. Karena tetap luasnya kita pakai luas. Luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Berarti masukin 960 sama dengan setengah dikali alasnya tadi 60 dan tingginya yang ditanya. Setengah dengan 60 artinya setengah dikali 60 atau 60 dibagi 2 adalah 30 dikali dengan tinggi. Maka untuk mencari tingginya adalah 960 per 30. Maka tinggi dari segitiga tersebut adalah 32 cm. Oke, sekian materi kita hari ini. Saya harap kalian bisa memahaminya. Thank you for watching.